Selamat berjumpa lagi. Saat ini kita akan membahas materi tentang pemanduan perjalanan wisata yang biasanya dibahas di program keahlian usaha perjalanan wisata untuk tingkat sekolah menengah kejuruan. Dan materi kita saat ini adalah mengenai menyusun informasi wisata. Kenapa kita memilih topik ini? Karena topik ini adalah salah satu yang sangat penting, khususnya bagi siswa-siswi kelas 12 SMK jurusan usaha perjalanan wisata yang nantinya akan mengadakan ujian kompetensi kejuruan, di mana salah satu bentuk ujiannya adalah dalam bentuk tur wisata. Nah, pada saat kita melakukan tur wisata, kita perlu melatih diri kita bagaimana kita menyusun informasi wisata yang nantinya akan kita presentasikan atau kita sampaikan kepada para wisatawan pada saat tur. Dan khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menyusun informasi wisata suatu wilayah. Demi memberikan informasi terbaik kepada para wisatawan tentang suatu tempat atau wilayah, maka seorang pramuwisata perlu menyusun materi dengan baik, akurat, jelas, dan menarik. Nah, ini agar supaya para wisatawan juga bisa mendapat penjelasan yang benar-benar bisa dipahami tentang suatu wilayah. Yang dimaksud wilayah di sini adalah desa, kota, kabupaten, provinsi, pulau, atau bahkan negara. Nah, gambaran umum suatu wilayah ini biasanya disampaikan pada saat transfer in. Ya, pada saat kita menjemput wisatawan itu yang baru saja datang, dan untuk mengawali suatu tur, atau saat berada di perjalanan dan melewati suatu batas wilayah. Nah, kita menyampaikan informasi tentang suatu wilayah itu kepada para wisatawan. Materi yang perlu diungkap saat menjelaskan suatu wilayah antara lain sebagai berikut. Jadi, apa-apa saja yang perlu kita sampaikan kepada para wisatawan mengenai informasi suatu wilayah. Yang pertama, nama wilayah itu, nama tempat tersebut, nama desa, nama kota, nama kabupaten, nama provinsi, negara, ya. Kemudian, kalau bisa kita juga sampaikan asal-usul nama tersebut, nama tempat tersebut, dan artinya, kalau memang ada. Kemudian kita perlu menjelaskan juga lokasinya, letak geografinya, ketinggian di atas permukaan laut, posisi dalam wilayah yang lebih luas. Jadi posisi dalam wilayah yang lebih luas, misalnya kita menjelaskan mengenai satu kota, misalnya Manado. Nah, posisi Manado dalam wilayah yang lebih luas, yaitu Provinsi Sulawesi Utara adalah apa? Jadi Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kira-kira seperti itu informasinya. Kemudian kita perlu juga menjelaskan pemerintahannya. Pemerintahan dari misalnya kota Manado itu apa? Dipimpin oleh seorang wali kota tentu saja, karena dia bentuk pemerintahannya adalah kota Manado. Kemudian didampingi juga tentu saja oleh wakil wali kota. Nah, kalau Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena dia adalah kabupaten, maka pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati. Kalau kita menjelaskan satu negara, berarti pemerintahannya yang kita jelaskan adalah, kalau Indonesia berarti presiden dan wakil presiden. Kalau kita menjelaskan provinsi Sulawesi Utara, berarti pemerintahan yang dijelaskan adalah gubernur dan wakil gubernur. Kemudian kita perlu juga menjelaskan objek dan atraksi wisata, gambaran umum saja tentang objek, atraksi wisata, sarana hiburan yang ada di wilayah tersebut, di tempat tersebut. Gambaran umum, karena nantinya kalau kita melakukan tur sudah ke tempat-tempat wisata tersebut, maka kita akan menjelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi tentang objek wisata atau atraksi wisata tersebut. Kemudian sarana dan prasarana, informasi mengenai hotel, restoran, transportasi, toko cenderamata, jalan, gedung-gedung yang ada di kota atau di desa atau di tempat tersebut. Sejarah,
Ya, kita juga perlu menjelaskan sejarah perkembangan wilayah dari awal hingga sekarang, tapi secara singkat saja. Tidak perlu terlalu panjang lebar. Yang penting intisari sejarah dari tempat itu bagaimana. Mengenai penduduknya juga, jumlahnya perkiraannya sekitar berapa, sukunya, tingkat kepadatan, ya secara ringkas saja, intinya saja, kira-kira jumlah penduduk di wilayah tersebut kisaran berapa. Suku-sukunya mungkin apa-apa, ya seperti itu. Kemudian penjelasan mengenai budaya yang ada di wilayah tersebut. Adat istiadat, seni tradisional, atau juga penggunaan bahasa daerah bisa juga disampaikan. Berikutnya pendidikan. Dan yang terakhir adalah agama. Jadi dari poin-poin ini, kita bisa memberi penjelasan yang secara singkat-singkat saja, tidak perlu terlalu panjang lebar. Ya. Malah kalau misalnya kita tidak punya waktu banyak, kita bisa memprioritaskan 4 atau 5 item yang paling atas ini. Ya. Itu yang lebih penting untuk bisa kita informasikan kepada wisatawan. Oke, mari kita buat satu contoh mengenai penjelasan satu wilayah, mengenai informasi satu wilayah. Misalnya kita ambil kota Tomohon. Nama, asal-usul, dan artinya kita bisa mencari di Google, ya, lewat internet, informasi mengenai kota Tomohon, asal-usul, dan artinya. Nah, di sini saya menemukan informasi lewat internet. Tomohon itu berasal dari kata Tou dan Muung. Tou dalam Minahasa berarti orang, sedangkan Muung adalah nama seorang wanita. Jadi secara etimologi arti Tomohon adalah orang Muung. Muung ini adalah seorang wanita tua yang berdoa dengan penuh keyakinan saat musim kemarau sehingga hujan lebat turun. Pengaruh dialek, maka lambat laun sebutan Tou Muung mengalami perubahan menjadi Tomohon. Nah, ini asal-usul arti kata dari kota Tomohon. Kita bisa juga mencari tahu arti kata dari tempat-tempat lainnya lewat internet, atau bisa juga lewat informasi dari misalnya para tua-tua kampung yang ada di desa atau di kampung di wilayah kita. Lokasi kota Tomohon. Kota Tomohon adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jaraknya dari kota Manado yang adalah ibu kota provinsi itu kurang lebih 23 km. Kalaupun kita tidak bisa memastikan jaraknya yang pasti, kita bisa memberi perkiraan kurang lebih berapa kilometer. Tapi tentu saja jangan sampai melenceng jauh. Kita harus punya perkiraan yang cukup tepat. Tomohon terletak di ketinggian kira-kira 900 sampai 1100 meter dari permukaan laut. Ya, memang kita tahu Tomohon ini kan posisinya agak di dataran tinggi, ya. Karena itu cuaca juga suhu udaranya cukup dingin. Pemerintahan. Nah, Tomohon ini adalah adalah kota, ya. Jadi dia dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota. Nah, sejak tahun 2016 sampai sekarang, kota Tomohon dipimpin oleh wali kota Jimmy F. Eman dan wakil wali kota Shirley A. Sompotan. Selanjutnya, objek dan atraksi wisata. Kota Tomohon memiliki perkembangan pariwisata yang sangat pesat. Di Tomohon ada beberapa objek wisata yang indah yang sangat diminati para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Danau Linau. Danau Linau ini terletak di Kelurahan Lahendong, kurang lebih 3 km dari pusat kota Tomohon. Danau ini sangat unik karena pada siang hari airnya berubah menjadi hijau. Bahkan ada yang bilang bahwa airnya sering berubah warna, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai Danau 3 warna. Ya, 3 warna tersebut yakni hijau, coklat susu, dan biru toska. Di danau ini juga kita bisa menghirup aroma belerang, dan airnya juga sangat panas. Jadi tidak bisa mandi di danau ini, kita hanya bisa duduk-duduk dan menikmati keindahan danau ini. Berikutnya Bukit Doa Mahawu. Selain sebagai objek wisata religi atau keagamaan yang sering dipakai sebagai tempat beribadah umat Katolik, tempat ini juga menjadi objek wisata alam yang nyaman karena panorama pegunungan dan perkebunan beserta pemandangan megahnya Gunung Lokon.
Bukit Doa Mahau terletak di Kelurahan Kakaskasen 3, Kecamatan Tomohon Utara. Berikutnya Puncak Kaisanti. Puncak Kaisanti adalah salah satu objek wisata baru yang bagus di Tomohon. Terletak di Desa Woloan 2, Kecamatan Tomohon Barat. Di objek wisata ini kita bisa menyaksikan suguhan alam yang sangat mengagumkan, yaitu berupa panorama gunung, dan di bawahnya merupakan kawasan persawahan yang hijau dan tertata dengan rapi. Berikutnya Pasar Ekstrim Tomohon. Pasar tradisional Tomohon ini sudah sangat dikenal luas, karena menjual daging binatang yang tidak umum dikonsumsi, seperti daging ular, anjing, tikus, dan kelelawar. Adanya pasar ekstrim ini tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal, tapi banyak juga dari mancanegara yang datang ke pasar ini. Pasar ini beralamat di Jalan Rurukan, Kelurahan Paslaten 1, Kecamatan Tomohon Timur. Selanjutnya sarana dan prasarana. Hotel-hotel yang ada di Kota Tomohon diantaranya Hotel Villa Emita, Wise Hotel, Leos Hotel, dan Joani Hotel. Restoran di Tomohon antara lain Okoi Flower Garden, Resto Sineleyan, dan Welu Cafe and Resto. Sarana angkutan umum yang beroperasi di Tomohon yaitu mikrolet, khusus untuk angkutan dalam kota, bus menghubungkan Tomohon dengan kota Manado, bendi yang adalah angkutan umum tradisional, dan ojek yaitu transportasi umum yang tidak resmi. Sejarah. Tomohon sejak dahulu telah dituliskan dalam beberapa catatan sejarah. Salah satunya terdapat dalam karya etnografis pendeta N. Grafland yang ketika pada 14 Januari 1864 di atas kapal Queen Elizabeth, ia menuliskan tentang suatu negeri yang bernama Tomohon yang dikunjunginya pada tahun 1850. Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Haris Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia pada 4 Agustus 2003. Penduduk. Mayoritas masyarakat Tomohon adalah suku Tombulo, tetapi terdapat juga suku Totemboan yang mendiami ujung utara Tomohon, tepatnya di Desa Tinor 1 dan 2. Tomohon juga didiami suku-suku lain, baik yang berasal dari Minahasa dan Sulawesi Utara lainnya, maupun suku lain di Indonesia. Budaya. Masyarakat Kota Tomohon, sama seperti masyarakat Minahasa pada umumnya, memiliki adat istiadat dan budaya yang dikenal dengan sebutan Mapalus. Budaya Mapalus atau bekerja bersama dan saling bantu ini telah berakar dan membudaya di kalangan masyarakat Minahasa. Seni tari yang ada di Tomohon sama dengan di Minahasa pada umumnya, seperti tari Kabasaran, tari Katrili, tari Maengket, dan tari Pisok. Untuk bahasa, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kota Tomohon, selain menggunakan bahasa Manado dan bahasa Indonesia sebagai bahasa percakapan, juga menggunakan bahasa Minahasa. Seperti diketahui di Minahasa terdiri dari 8 macam jenis bahasa daerah. Dan bahasa daerah yang paling sering digunakan di Kota Tomohon adalah bahasa Tombulo, karena memang wilayah Tomohon termasuk dalam etnis Tombulo. Pendidikan. Sejak dulu, Tomohon dikenal sebagai kota pendidikan dan kota agama. Karena disinilah para misionaris dari negeri Belanda menetap dan membuka sekolah-sekolah, rumah sakit, dan menjadi pusat penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa. Tomohon memiliki fasilitas pendidikan, mulai dari TK hingga perguruan tinggi atau universitas. Fasilitas pendidikan ini dikelola oleh pemerintah dan swasta. SMA Lokon Santo Nikolaus merupakan salah satu SMA swasta yang berada di Kelurahan Kakaskasen 2. UKI Tomohon dan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon merupakan perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Tomohon. Agama, mayoritas masyarakat Tomohon memeluk agama Kristen, yakni 96,52%, di mana Protestan 72,83% dan Katolik 23,69%. Jadi demikian materi kita untuk saat ini. Sekaligus kita juga sudah membuat satu contoh penjelasan tentang satu wilayah, yakni Tomohon. Nah, setelah ini, saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk memilih salah satu wilayah yang nantinya Anda akan buat informasinya seperti ini, seperti contoh tadi. Jadi pilihlah
Jadi pilihlah salah satu wilayah, apakah itu desa atau kampung, kemudian mungkin kabupaten, atau mungkin satu kota, yang bisa Anda jelaskan secara rinci seperti pada contoh yang sudah kita bahas tadi. Oke, terima kasih.